Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Reni Novalia, tempatnya belajar kimia itu asik. Oke, untuk video kali ini kita masih melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang senyawa karbon. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang aldehid dan keton ya. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Oke, yang pertama aldehid atau alkanal. Aldehid itu dapat dianggap sebagai turunan alkana dengan mengganti satu atom H dari alkana dengan gugus fungsi COH. Jadi gugus fungsi dari aldehid atau alkanal adalah COH ya. Nah, rumus umum dari aldehid adalah RCOH dengan R adalah alkil. Lalu bagaimana tata nama pada senyawa aldehid atau alkanal? Penamaan pada senyawa aldehid itu seperti pada alkana dengan mengganti akhiran ana menjadi anal. Lalu rantai utamanya adalah rantai yang terpanjang dan mengandung gugus fungsi. Jadi syaratnya sama seperti tata nama sebelumnya, dia harus terpanjang. Tetapi ada tambahan di sini, dia harus mengandung gugus fungsi. Jadi gugus fungsi harus termasuk dalam rantai utamanya. Yang ketiga, penomoran itu selalu dari atom C pada gugus fungsi, sehingga atom karbon pada gugus fungsi COH itu selalu memiliki nomor yang pertama. Jadi di sini lebih mudah ya. Penomoran pada senyawa aldehid atau alkanal berbeda dengan alkana, alkena, dan alkuna. Karena dia di sini sudah pasti nomor satunya dari yang gugus fungsi COH-nya. Jadi kita tidak perlu mencari nomor satunya dari mana dulu, dari kanan atau dari kiri penamaannya, penomorannya. Jadi dia sudah pasti dari yang gugus fungsi COH-nya, itu yang nomor 1. Nah, di sini contohnya saya beri 2. Nah, jadi gugus fungsi COH ini selalu mendapatkan nomor yang pertama, berarti cabang di sini nomor 3 ya. 1, 2, 3. Sedangkan rantai utamanya, rantai terpanjangnya itu ada 4. Sehingga namanya adalah 3 metil ya. Cabangnya metil. 3 metil karena 4 jadi butanal. Ya, jadi namanya 3 metil butanal. Nah, contoh yang kedua di sini penomoran dari kanan ya, karena gugus fungsinya di kanan. 1, 2, 3. Nah, di sini teman-teman perlu memperhatikan rantai terpanjangnya yang ke CH3 atau ke C2H5. Ingat, rantai terpanjangnya harus yang mengandung, rantai utamanya harus mengandung C yang paling banyak. Jadi yang benar adalah yang ke C2H5. Jadi rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi yang ke C2H5. Sehingga cabangnya di sini ada 2, ada di nomor 2 dan di nomor 3, yaitu metil. Jadi namanya adalah 2,3 dimetil pentanal ya, pentanal karena 5 itu 2, 3, 4, 5. Oke, seperti itu ya contohnya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah isomer dari alkanal itu sendiri. Isomer alkanal itu disebabkan oleh adanya cabang dan letak cabangnya. Jadi adanya isomer pada senyawa alkanal itu disebabkan adanya cabang serta letak cabangnya yang berbeda. Nah, contohnya di sini isomer dari butanal, di mana C-nya ada 4, H-nya ada 8, O-nya ada 1. Nah, di sini ya. Jadi bedanya kalau ini dia rantai lurus, namanya N-butanal. Sedangkan kalau yang kedua, ini dia ada cabang 1 metil, namanya 2 metil propanal. Tapi kalau teman-teman hitung jumlah C-nya akan sama, yaitu C-nya 4, H-nya 8, O-nya 1. Itu dinamakan isomer ya. Selanjutnya adalah kegunaan dari senyawa aldehid. Nah, untuk larutan 30% formaldehid atau metanal dalam air yang biasa kita kenal dengan istilah formalin, itu biasa digunakan untuk diantaranya ini ya, pengawet mayat, pembasmi lalat, serangga pengganggu lainnya, bahan pembuatan sutra sintesis, zat pewarna, cermin dan kaca,
pengeras lapisan gelatin dan kertas dalam dunia fotografi, bahan pembuatan pupuk dalam bentuk urea, bahan untuk pembuatan produk parfum, bahan pengawet produk kosmetika dan pengeras kuku, serta pencegah korosi untuk sumur minyak. Itu ada beberapa kegunaan dari senyawa formalin ya. Untuk yang kedua, dalam konsentrasi yang sangat kecil, kurang dari 1%, itu formalin juga biasa digunakan sebagai pengawet untuk berbagai barang konsumen seperti pembersih barang rumah tangga, cairan pencuci piring, pelembut kulit, perawatan sepatu, sampo mobil, lilin, dan pembersih karpet. Lalu fungsi lainnya bisa untuk insektisida dan pembasmi kuman. Lalu bisa juga untuk bahan baku pembuatan damar buatan. Dan yang terakhir adalah bahan pembuatan plastik dan damar sintetik seperti galalit dan bakelit. Yang selanjutnya senyawa aldehid adalah etanol atau asetaldehid. Itu biasa digunakan sebagai bahan baku untuk membuat senyawa kimia lainnya seperti asam asetat, aseton, dan etil asetat. Bisa juga digunakan untuk membuat karet dan damar buatan, bahan untuk membuat alkohol, dan senyawa yang terakhir dari aldehid juga ada benzaldehida, merupakan senyawa aromatik untuk pemberi aroma pada buah ceri. Jadi pada buah ceri itu terdapat senyawa aldehid berupa benzaldehid dan itu memberikan senyawa aromatik memberi aroma pada buah ceri ya. Nah, yang selanjutnya adalah alkanon atau keton. Alkanon itu merupakan isomer fungsi dari aldehid dengan gugus fungsionalnya CO. Jadi kalau aldehid gugus fungsinya COH, kalau keton gugus fungsinya CO ya. Sedangkan alkanon atau keton dan aldehid itu merupakan isomer fungsi. Nah, rumus umum dari alkanon itu adalah RCOR, dengan R adalah alkil. Jadi gugus fungsi CO-nya diikat oleh 2 alkil. Lalu bagaimana tata nama pada senyawa alkanon itu sendiri? Yang pertama, sistem IUPAC ya. Penamaannya seperti pada alkana, bedanya akhiran ananya diganti dengan anon ya. Jadi kalau metana, jadi metana nggak ada ya, karena dia hanya satu, sedangkan gugus fungsi alkanon itu adalah CO. Jadi dia harus minimal diapit oleh 2 alkil. Misalnya gugus utamanya adalah propana ya, atau C-nya ada 3, jadi namanya jadi propanon. Yang kedua, penentuan rantai terpanjangnya, di mana rantai terpanjang tersebut atau rantai utamanya itu harus melewati gugus fungsi dari keton itu sendiri, yaitu CO. Yang ketiga, penomoran dimulai dari ujung terdekat dengan gugus fungsi. Contohnya di sini ya. Nah, kalau dari kiri, gugus fungsi ketonnya ada di nomor 4. Sedangkan kalau dari kanan, gugus fungsi ketonnya ada di nomor 3. Jadi penamaan yang benar adalah yang dari kanan, karena gugus fungsi ketonnya mendapatkan nomor terkecil ya, lebih kecil. Sehingga namanya adalah, karena cabangnya di nomor ini garisnya 1 ya. Kayak 2, ini 1, ini juga 1. Jadi namanya di nomor 5,2 dimetil 3 heksanon, karena C rantai terpanjangnya ada 6, jadi heksanon. Yang kedua dengan sistem trivial atau sebagai keton. Nah, ini mirip penamaannya dengan ether. Jadi dengan cara menyebutkan alkil-alkil yang mengapit gugus sesuai urutan abjadnya, lalu diakhiri dengan keton. Nah, contohnya di sini ya. Jadi ini diapit oleh gugus metil. Jadi karena ada 2 gugus metilnya, jadi namanya dimetil keton. Nah, sedangkan ini diapit oleh gugus alkil, metil, dan etil. Nah, antara metil dan etil itu duluan abjadnya E ya. Jadi etil, metil,
keton. Jadi sama persis penamaannya dengan ether ya. Nah, untuk isomer pada alkanon itu bisa disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama kerangka, yang kedua posisi, dan yang ketiga gugus fungsionalnya dengan aldehid ya. Yang pertama isomer kerangka. Itu terjadi karena perbedaan kerangka atom karbonnya. Nah, contohnya di sini ini ada cabang, ini nggak ada cabang. Nah, jadi ini sepasang isomer yang disebabkan karena perbedaan kerangka atom karbonnya. Jadi di sini 2 pentanon, karena gugus ketonnya ada di nomor 2, jadi 2 pentanon karena jumlahnya ada 5. Sedangkan ini 3 metil ya, karena penamaan dari kiri, gugus CO harus mendapatkan prioritas ya. Kalau dari kanan dia nomornya 3, jadi yang benar dari kiri. Sehingga cabangnya di nomor 3, jadi namanya 3 metil 2 butanon. Nah, kalau teman-teman hitung jumlah C, H, dan U-nya akan sama. Ini merupakan pasangan isomer yang disebabkan karena perbedaan kerangka atom karbonnya. Yang kedua, isomer posisi. Itu terjadi karena perbedaan letak gugus karbonnya. Contohnya di sini. Nah, jadi di sini gugus ketonnya itu di nomor 2, sedangkan ini di nomor 3. Jadi perbedaan letak gugus ketonnya itu berbeda. Jadi ini juga merupakan sepasang isomer posisi, dimana perbedaan letak gugus ketonnya berbeda. Yang ketiga itu isomer fungsional dengan aldehid. Ya, tadi sudah saya bahas di aldehid bahwa aldehid itu isomer fungsional dengan keton karena memiliki rumus molekul yang sama, hanya gugus fungsinya yang berbeda. Nah, contohnya di sini ada 2 propanon dan propanal. Jadi dia yang satu senyawa keton, yang satu senyawa aldehid, tapi dia sama-sama rumus molekulnya, jumlah C-nya sama, hanya sama, dan O-nya juga sama. Jadi dia isomer fungsional. Selanjutnya adalah kegunaan dari senyawa keton. Yang pertama ada alkanon, itu biasa digunakan sebagai pelarut dan bahan baku pembuatan zat organik lain. Misalnya di sini kloroform yang digunakan sebagai zat anestesi dibuat dengan mereaksikan aseton dengan gas klor dan NaOH atau basa kuat ya. Yang kedua ada propanon atau dimetil keton atau aseton. Nah, itu merupakan cairan tak berwarna, mudah menguap, pelarut organik yang baik. Jadi biasa digunakan untuk pelarut organik. Nah, senyawa ini sering digunakan sebagai pelarut, misalnya sebagai pembersih cat kuku dan pelarut lilin atau plastik. Yang ketiga ada asetofenon atau metil fenilketon. Nah, rumus molekulnya C7H8CO ya, keton ya. Merupakan cairan tak berwarna dan berhablur. Senyawa ini sering digunakan sebagai zat hipnotik. Asetofenon juga digunakan sebagai bahan wewangian dalam sabun, deterjen, krim, dan lotion. Selanjutnya ada kloroasetofenon, banyak digunakan sebagai gas air mata. Jadi dalam gas air mata itu terdapat kandungan senyawa keton yaitu kloroasetofenon. Selanjutnya ada beberapa senyawa alkanon yang banyak dia memiliki bau yang harum seperti aseton dan keton siklik. Nah, ini biasa digunakan sebagai campuran pembuatan kosmetik dan parfum ya. Oke, itu penjelasan dari saya tentang aldehid dan keton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.